punya kitab namanya Adabul Mufrad. Imam Muslim punya kitab punya kitab yang lain lagi, yang ada kitabnya Al-Musnadul Kabir ala Rijal, ada kitab Asmaul Kuna, ada kitab Al-Arqam, ada kitab As-Sulatihi Ahmad bin Hambal dan sebagainya. Man laisa lahu illa rawin wahidin, itu kitab-kitab beliau. Ya, tapi ketika berbicara tentang hadis muttafaqun alaih, ya berarti hadis-hadis yang disepakatin, baik itu secara keperawian atau itu baik dari matan hadisnya. Itu namanya muttafaqun alaih. Nah, kayak hadis muttafaqun alaih itu Farah Nur Fadilah itu nggak banyak. Hadis muttafaqun alaih itu nggak banyak. Ya, apakah kalau andai kata bersamaan atau sama dengan yang lain, itu namanya bukan muttafaqun alaih lagi. Mungkin bisa disebut sebagai rawahul arba atau rawahu salasah. Nah, rawahu salasah itu apa artinya? Ada yang tahu? Rawahu salasah, tahu nggak apa artinya? Ya, kalau rawahul arba'ah, hadis-hadis, ini istilah yang berkatakan rawi hadis ya. Ada yang namanya istilahnya muttafaqun alaih, itu Bukhari Muslim. Ya, pasti itu sahih dua-duanya. Ada yang namakan rawahu Bukhari atau rawahul Muslim, berarti hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari atau hadis-hadis yang diriwayatkan hanya Muslim. Ada rawahu Syaikhani, kalau rawahu Syaikhani berarti dua syekh, hampir sama itu dengan muttafaqun alaih. Rawahu salasah itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, itu rawahu salasah. Kalau rawahul arba'ah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kalau rawahul khamsah, ya Ahmad bin Hambal, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ada rawahu sittah, ya berarti seluruh imam-imam yang 6, ya imam kutubus sittah, ya Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ada nggak itu? Pasti ada. Ya, ada rawahu sab'ah, ya ada rawahu dan sebagainya. Tapi kalau sudah berbicara tentang rawahu bukan rawahu, muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih itu nggak pakai rawahu lagi. Kalau muttafaqun alaih, atau boleh juga rawahu syaikhaini, pengganti daripada muttafaqun alaih, boleh saja. Ya, jadi kalau sudah katanya muttafaqun alaih, pasti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nggak mungkin diriwayatkan oleh yang lain lagi. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan, silakan, yang terkait dengan materi pada hari ini. Ada? Mungkin Bapak bisa menambahkan yang pertanyaan Hasna tadi, Pak, yang saya jawab. Apa itu? Mungkin bisa lebih detail. Apa pertanyaannya? Bentar, Pak. Bagaimana cara Imam Muslim menyeleksi ribuan hadis saat menyusun kitab Sahih Muslim? Ya, dengan standar Bapak bisa menjelaskan dengan tadi Imam Muslim dan Imam Bukhari itu punya penyusunannya, ya tidak segampang yang kita lihat sekarang. Ya, Imam Muslim dan Imam Bukhari dan imam-imam yang lain itu butuh waktu yang panjang sekali dan butuh tenaga yang luar biasa, menghabiskan tenaga yang tak sedikit dan menghabiskan biaya yang tidak kurang banyaknya, banyak sekali. Kalau kalian lihat peta perjalanan Imam Bukhari Muslim, ini bisa kalian lihat di sini, ada nama satu kitab namanya Atlasu Haditsun Nabawi. Imam Bukhari itu lahirnya di Bukhara. Bukhara itu sekarang itu namanya Uzbekistan.
wafatnya itu di daerah Samarkandi. Samarkand itu enggak jauh beda, tidak jauh tempatnya dari Bukhara. Dia digelar sebagai Habrul Islam, wal hafidz lil hadis Rasulullah SAW. Ya, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Ma'ruf bi Sahih Bukhari. Beliau punya kitab namanya At-Tarikh wa Du'afa. Qama bi rihlati tawilah sanatu. Dia mulai perjalanan panjangnya dalam rihlah mencari hadis atau rihlah li talabil ilmi. Rihlah talabil ilmi pada saat itu rihlah mencari hadis atau mencari ilmu pada tahun 200 Hijriah, 210 Hijriah. Ya, beliau lahir di akhir atau di 194 atau 96-an itu Hijriah. Berarti setidaknya beliau mulai mencari hadis itu di umur 16 tahun. Ya, ada meriwayatkan lagi mulai mencari hadis itu umur 10 tahun. Tentunya sebelum umur 10 tahun atau sebelum beliau keluar dari kampungnya untuk mencari ilmu, ya standarisasi seorang itu dibolehkan untuk mencari hadis itu berupa mengetahui ilmu dasar, baik itu hafalan Al-Qur'an atau ilmu dasar yang lain, pastinya sudah beliau dapatin, sudah beliau tuntut lebih dahulu. Ya, enggak sembarangan ya orang mencari hadis itu, orang yang keluar dari kampung halamannya untuk mencari ilmu di zaman itu enggak sembarangan, ada kualifikasinya. Ya, ada kualifikasinya. Kualifikasinya ya harus punya pengetahuan dasar terkait dengan keilmuan yang lain. Ya. Fazara Khurasan, beliau mengunjungi Khurasan, Irak, Mesir, Syam, Makkah, Madinah, Basrah, bahkan sampai ke Palestina, sampai ke wilayah yang lain, ya, ke wilayah An-Naisabur dan sebagainya. Sami'a min nahwi alfa syaikhin. Beliau mendengarkan hadis ataupun mendapatkan hadis, mencari hadis paling kurang min nahwi alfa syaikhin. Ya, al-fasikh pada 1000 orang guru. Ya, 1000 orang guru. Insyaallah 1000 orang guru ya. Guru kita aja dari mulai kita SD sampai kita SMA, pas kita sekarang belum tentu 1000 ya. Jama'ah wasitu mi'atin wa alfin. Mengumpulkan ataupun mendapatkan hadis dari 1000 orang guru tersebut paling tidaknya sekitar 600.000 hadis. Ya, 600.000 hadis yang beliau dapatkan dan beliau kumpulkan. Nah, ini catatan apa? Hadis beliau 600.000 hadis. Ya, beliau meriwayatkan di sebagian tempat itu ulama mengatakan aku hafal sekitar 100.000 hadis sahih. Ya, dikatakan satu hadis itu kalau ada satu teks hadis terus dia mempunyai jalur periwayatan yang berbeda-beda, itu sudah dihitung sebagai satu hadis. Atau ada satu hadis diriwayatkan oleh jalur keperiwayatan ada 5, berarti itu 5 hadis. Ya, beliau mengatakan aku meriwayatkan hadis. Ya, meriwayatkan hadis itu bukan hanya matan hadisnya, tapi an ini, an itu, an ini, an itu. Nah, ya, itu lengkap. Dah lengkap. Ya, suatu ketika pernah ulama Khurasan yang ngetes kualifikasi ataupun ahliyatul Imam Bukhari, keahlian Imam Bukhari dalam penguasaan hadis dari jalur hadisnya. Kumpulkan ulama-ulama Khurasan itu berkumpul, kemudian mengambil 100 hadis yang berbeda-beda, baik matannya atau sanadnya. Kemudian itu hadisnya itu diacak-acak. Ya, baik matannya maupun sanadnya itu diacak-acak. Matan ini ditaruh di di hadis ini, perawi ini ditaruh di sini, itu diacak-acak. Kemudian dibagi 10. Dibagi 10. Ya, 100 bagi 10 dan diajak 10 orang untuk masing-masing menanyakan tentang 10 hadis yang mereka bawa tersebut yang sudah diacak-acak terus. Ya, Imam Bukhari mengatakan aku tidak pernah menjumpakan hadis seperti ini. Kemudian beliau susun antara satu dan yang lainnya 100 hadis itu, sehingga tersusun kembali sebagaimana awal hadis tersebut yang seharusnya di mana tempat adanya. Ini salah satu keahlian daripada Imam Bukhari. Ya. Nah, dari 600.000 hadis yang beliau kuasain, waqtara minha fi sahihihi ma wathaqa bi riwayati fi sahihihi nahwa 7,500 isnani wa sittina hadisan. Ya, beliau memasukkan sekitar 7.562 hadis. 7.562 hadis.
Ya, ya. 4.000 diantaranya itu hadis-hadis kalau disaring lagi hanya 4.000 saja, di luar hadis-hadis yang berulang-ulang. Maksud hadis berulang itu ya matan hadisnya berulang, tapi sanadnya itu berbeda-beda. Ya, atau kadang-kadang hadisnya diulangi dalam pembahasan berbeda. Pembahasan yang berbeda. Ada satu hadis itu diletakkan untuk pembahasan yang bermacam-macam. Nah, makanya dalam hadis ini, dalam kitab ini dijelaskan ya 4.000 hadis yang kalau disaring lagi hanya 4.000 hadis saja. Ya, dari sekian banyak 600.000 hadis yang beliau kuasain, yang beliau yakini sebagai hadis yang paling sahih. Maka ketat sekali. Ya, ketat sekali seleksi Imam Bukhari terhadap hafalan hadis yang 600.000 itu. Nah, kita lihat perjalanannya. Ini peta perjalanannya. Ya, kalau diibaratkan ini peta Timur Tengah itu, Bukhari itu wilayah di apa? Wilayah sini. Ya. Ini wilayah Bukhara. Sekarang tuh namanya apa tadi? Samarkand. Sekarang tuh namanya Uzbekistan. Ya, wilayah Uzbekistan apa? Kalau sekarang itu. Ya. Ya, ini wilayah Bukhari. Ya, beliau nanti akan wafat di Samarkand sini. Dari Bukhara, beliau akan berjalan mulai di umur 16, ada yang mengatakan umur 10 atau di umur apa? Di umur ya, kalau beliau memulai perjalanannya beliau lahir di 94 Hijriah, memulai perjalanannya di tahun 204 ya, atau 214 atau 200 berapa memulai perjalanan beliau rihlah ilmiah tadi. Ya, mulai rihlah ilmiahnya. Sebentar. Iya. Mulai rihlah ilmiah 210. Ya, berarti benar. Sekitar 16 tahun. 210. Ya, mulai berjalan keluar daerah Khorasan atau daerah Naisabur. Di sini di daerah Naisabur nanti beliau akan banyak bertemu salah satu Ishaq bin Royhah. Ya, kemudian beliau nanti akan belajar ke Baghdad atau ke Kufah. Wilayah Kufah itu ya daerahnya Ahmad bin Hambal. Makanya secara silsilah keilmuan, Imam Bukhari itu punya jalur sanad kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu punya jalur sanad kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya jalur sanad keilmuan dari Imam Malik. Imam Malik nanti punya jalur periwayatan atau gurunya namanya Nafi, Maula Abu Hani, Maula Ibnu Umar. Ibnu Umar mempunyai jalur Maula Nafi mempunyai jalur sanad kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar punya jalur sanad kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi silsilah sanad seperti sanad keilmuan Imam Bukhari itu seperti itu. Secara tidak langsung Imam Syafi'i itu adalah kakek gurunya, ya, kakek gurunya. Beliau punya guru namanya salah satu Abu Hanifah. Abu Hanifah itu punya guru namanya Imam Syafi'i. Ya. Dari Baghdad beliau nanti ke Basra, dari Basra beliau nanti ke Syam, dari Syam nanti ke Al-Quds. Quds ya daerah di Palestina. Dari Palestina nanti ke Mesir, dari Mesir nanti beliau akan ke Madinah. Dari Madinah nanti beliau akan menyelesaikan kitabnya itu di Makkah. Ya, setelah selesai beliau menyusun dan beliau anggap sebagai ini hadis yang paling sahih, beliau bawa ke depan Ka'bah, beliau sholat 2 rakaat dan mengatakan ya, bahkan dalam beliau tidak menyantumkan ataupun menyantumkan sebuah hadis kecuali beliau sudah sholat 2 rakaat dulu. Ya, jadi itu ya, bagaimana caranya ulama-ulama dulu dalam ya prosesnya seperti itu. Nggak gampang. Butuh perjalanan panjang sekali, dan kalau dia perjalanannya hampir ya 20.000 kilo perjalanan beliau dalam mengarungi berjalan rihlah ilmiah, karena ilmu itu berpusat di wilayah ini. Ya, apalagi masa-masa Imam Bukhari itu termasuk hidup di masa kemasan Islam ya, dan tidak banyak pergolakan pada saat itu. Beliau hidup di masa pemerintahannya Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid yang tidak terlalu banyak ada di sana. Beliau hidup di masa pemerintahan Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Ya, ini nanti tolong dijadikan dijadikan tambahan isi makalah, perbaikan makalah nanti oleh makalah. Ya, beliau hidup di masa kekuasaan Al-Amin, putra daripada Harun ar-Rasyid, dinasti kelima daripada Abbasiyah yang menggantikan Al-Hadi. Kemudian dilanjutkan pada Al-Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, Muntasir, Al-Musta'in,
Al-Mu'taz, ya secara politik ya beliau hidup di masa itu, ya di masa itu, masa hidup kekuasaan Alamin tadi, ya jadi tidak terlalu banyak apalah, di mana ilmu pengetahuan pada saat itu memang benar-benar bangkit sekali, ya bahkan orang-orang para ulama yang mengarang berbagai macam kitab itu dia hargai mahal sekali di masa-masa itu. Baik. Ya itu ya, ini perjalanannya kita lihat bagaimana rihlahnya Imam Bukhari untuk mencari ilmu, dan nanti pada akhir-akhirnya beliau akan nanti kembali ke daerah Bukhara. Bukhara itu nanti beliau akan kembali ke Samarkand, dan di Samarkand inilah beliau akan wafatnya. Sama yang Muslim juga begitu. Lahir di Naisabur. Naisabur ini daerah sekarang Iran sekarang lah. Daerah Iran itu apa? Naisabur itu apa namanya? Ya. Wafatnya nanti di Naisabur juga. Rohala ilal Hijaz, beliau nanti rihlah ya. Kalau kita kan rihlah tuh rihlahnya jalan-jalan aja. Masa dulu rihlah orang tuh ya rihlah mencari ilmu, rihlah mencari hadis. Ya butuh capek-capek, butuh tenaga yang tidak tenaga ekstra, biaya yang tidak sedikit untuk ya mencari hadis. Ya. Rohala ilal Hijaz wa Misr wa Syam wal Iraq. Beliau jalan ke Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Asyara kutubihi Sahih Muslim. Wa min kutubihi al-Musnad al-Kabir. Selain Sahih Muslim, beliau punya kitab namanya Musnad al-Kabir. Musnad al-Kabir rattaba ala rijal. Ini kitab hadis ya beliau yang lain nih. Kalau kita tahu kemarin kita bicara tentang macam-macam jenis kitab hadis, ada nama al-Musnad. Kalau kita bicara tentang Musnad berarti hadis-hadis yang dihimpun berdasarkan urutan nama perawi pertama dari tingkatan sahabat, atau dari tingkatan sesuai dengan nama-nama gurunya. Nah, sesuai nama perawinya ya. Itu namanya Al-Musnad Al-Musnad. Nama kitab Musnad Al-Kabir. Rattabu 'ala rijal, ya disusun berdasarkan nama perawi, bukan berdasarkan nama bab ya. Berbeda dengan kitab Sunan, ya berbeda dengan kitab Al-Jami dan sebagainya. Beliau juga punya kitab Al-Jami, Murattabatun 'alal abwab. Ya, selain Sahih Muslim, beliau punya kitab namanya Al-Jami juga. Wal kuna, wal asma, wal afrad, wal wahdan. Wa tasmiyatus syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah, itu kitabnya lain. Wa kutubil mukhadramin, wa kutubil auladi sahabah. Ya, kitabul auladi sahabah, kitab anak-anaknya sahabat. Ya. Wa sahihu ba'da hadzal mazkur mukarrar, ya. Di hadis yang sahih ada sekitar 12.000 hadis ya, dalam lebih banyak dari apa. Cuman kalau dihilangkan hadis yang terulang tadi hanya sekitar 3.033 hadis saja. Ya, lebih banyak kan kitab Sahih Muslim. Nah, perjalanannya seperti ini ya nih. Kalau lihat kalau kalian menanyakan terkait dengan gimana caranya, ya caranya dengan rihlah tadi. Menemuin kalau ada didengar di suatu wilayah ada seorang perawi hadis yang berbicara tentang ini, pasti dia apa? Karena tidak cukup hanya sekedar berbicara tentang matanya saja. Kayak pada masa itu ketika orang berbicara tentang ilmu, orang itu akan bertanya, sanad hadisnya apa? Siapa yang menyampaikan? Nah, itu diteliti. Ya, bayangkan satu buah hadis, ya, kemudian meliputin orangnya ini itu ditelusuri semuanya oleh para imam hadis tersebut. Ya, ini Imam Muslim punya wilayah, dilahirkan di Naisabur. Dari Naisabur beliau nanti akan pindah ke Basrah, ya rihlah ke Basrah. Dari Basrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dari Al-Madinah Al-Munawwarah beliau nanti akan nyambung ke Makkah. Dari Makkah Al-Mukarramah beliau nanti akan pergi ke Tabuk. Ya, dari Tabuk nanti ke Mesir, dari Mesir nanti akan ke Syam, dari Syam nanti akan balik lagi ke Irak atau di daerah Baghdad. Dari Baghdad beliau nanti akan berjalan lagi ke daerah Roy. Dari Roy nanti beliau akan balik lagi ke Naisabur dan banyak mengajarkan ilmu ke sana nantinya. Ya, ajarkan ilmu sana. Ini perjalanan panjang yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam mencari hadis an-nabawiyah. Tadi apa ya ingin saya sampaikan? Saya lupa lagi. Sebentar. Apa lagi tadi? Ada beberapa catatan ya. Pemakalah sudah
ada membuka kitab aslinya enggak pemakalah? Ini kan masih kalau yang kalian tulis ini kan masih dalam bentuk ghaibnya nih, masih kila wa qala. Kalian sudah membuka kitabnya belum makalah? Sudah bersentuhan dengan kitabnya belum? Farah? Kitabnya sudah dibuka belum? Harus dibuka kitabnya, jangan nggak dibuka kitabnya. Sudah dibuka belum Farah kitabnya? Bagaimana bentuk kitabnya, fisiknya bagaimana? Dan ini menjadi salah satu apa? Dan kalau bisa tampilkan juga cover bentuk bukunya apa, terus beberapa lembaran apa isi kitabnya, ya sistematika penulisannya. Ini kalau gini kan bicaranya masih bicara ngambang ini. Ya, sementara buku kitabnya. Nah, ini penting sekali ketika kalian menerangkan apa itu, buka langsung kitabnya. Ini loh kitabnya, bentuknya seperti ini loh. Kan kita bicara kitab kan, bukan hanya sekedar berbicara tentang tulisan orang lain. Ceritanya kajian kitab hadis kan. Pemakalah sudah dibuka belum kitabnya? Hah? Makalah? Paling apa Pak? Si kami lihatnya buku yang studi hadisnya, kajian kitab hadis. Tidak cukup seperti itu. Kita kan jangan hanya bercerita, ya tapi ya harus dibuka kitabnya. Coba yang gampang itu silakan kalian buka. Lagi-lagi saya bicara sekarang itu sudah gampang sekali ya untuk mencari dan membuka kitab itu. Kalian mau butuh kitab apa aja di internet itu sudah ada. Silakan buka nanti. Ada namanya pustaka di kita Islam Digital. Itu alhamdulillah ini hampir 3 bulan nih pasca wafatnya guru kita apa Dr. Lutfi Fatullah, ini situsnya sempat down, nggak bisa diakses, ini sudah bisa diakses. Ya alhamdulillah sudah bisa diakses. Silakan, di sini ada semua. Kalau mau cari kitab apa? Hadis apa? Matan hadis. Hadisnya hadis bersanad. Berarti hadis sahih berarti. Imam Bukhari. Nah, buka kitabnya. Nah, inilah contoh kitabnya. Jadi kita nggak bicara ngambang loh. Kita tidak bicara di alam gaib. Bicara tentang kitab hadis, tapi kita tidak buka kitab hadisnya. Ya. Ini kitab Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari ini salah satu apa? Salah satu percetak apa? Yang mencetaknya dicetak oleh Dar Ibnu Katsir, Damaskus, Beirut. Ya. Tidak terlalu banyak bermukadimah kalau dicetakan Dar Ibnu Katsir. Kita lihat di sini. Ya. Tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah. Dipaparkan oleh makalah. Sebentar. Kita lihat bahwa sistematika yang digunakan istilah-istilah yang digunakan oleh oleh penulis ataupun Imam Bukhari dalam penulisan kitabnya itu istilahnya dengan menggunakan sistem kitabul badil wahyi, kitabul iman, kitabul sholat dan sebagainya. Nah, inilah. Kemudian di bawah kitab itu akan rincikan lagi menjadi di bawah kitab itu ada dengan menggunakan sistematika bab. Ya, itu tadi saya sampaikan. Ada berapa kitab di dalam pemaparan Imam Bukhari di sini pemakalah? Ada jumlahnya, ada berapa kitab? Kitab jangan disangka kitab apa ya? Kitab yang berbeda-beda, enggak. Sistematika yang digunakan dalam penyusunan kitab ini, Sahih Bukhari ini. Ada berapa kitab di dalamnya? Farah? Bentar, Pak. Aduh, bentar lagi. Barusan tadi disampaikan. Ada 97 kitab. Iya, 97 kitab. Iya. Di bawah apa dari 97 kitab itu ada berapa subjudul? Ada atau diistilahkan dengan bab. Ada berapa bab di situ? 4.550. Ya, 4.550. 4.550 bab. Ya, dimulai dari bab Badul Wahyi, kemudian disusul dengan Kitabul Iman. Ya, kenapa di awal itu disebutkan bab
bab bukan kitab ya karena pembahasannya sedikit sekali, nggak banyak. Ya. Baru nanti dimulai dengan kitab Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman. Ya. Nah, Kitabul Iman 2. Di awal di pembahasan pertama itu tidak menggunakan istilah kitab. Kenapa? Ya pembahasannya cuma satu. Nah, ini hal-hal seperti ini harus disampaikan. Makanya buka kitabnya. Nah, ini apa pelajaran ataupun ini bagian koreksian yang nanti harus ditambahkan ini dalam makalah. Ya, apa-apa yang perlu ditambahkan dibuat selengkap mungkin ya. Tadi makalahnya ada berapa halaman, Farah? Makalahnya ada berapa halaman? Makalah ada Makalahnya ada berapa halaman tuh? 24 halaman, Bapak. Kurang. Nah, tadi di kelas D itu hampir 35 halaman apa tadi. Karena kita bicara tentang dua kitab. Ya, dua kitab besar ini. Ya, seharusnya 20 halaman masih kurang itu. Itu ya tambahan tadi contoh kitabnya, contoh kitab cover dan isi kitabnya dibuat selengkap mungkin. Kemudian pemaparan isi kitabnya juga apa? Kemudian dipisah pembahasannya ya, jangan dicampur-campurin. Kalian berbicara Imam Bukhari dulu, selesaikan Imam Bukhari semuanya berapa halaman, selalu 20 halaman, baru nanti berbicara tentang Muslim lagi. Jangan dicampur adukan. Imam Bukhari, biografi Imam Bukhari, bicara di bawahnya biografi Imam Muslim, enggak gitu caranya. Dipisah-pisahin. Biar pembahasannya terfokus, pembahasannya tidak campur baur. Ya, pemakalah ya. Nanti revisinya seperti itu nanti. Ditambahin lagi ini. Kemudian kita lihat di sini. Bagaimana Imam Bukhari itu ketika beliau menuliskan satu bab tertentu dari pembahasan yang sedang dibahas. Misalnya kitab bab Badul Wahyi. Ketika menuliskan kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah SAW, Imam Bukhari pasti akan menuliskan satu ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang proses turunnya Al-Qur'an atau yang berbicara tentang wahyu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. An-Nisa ayat 162. Baru di bawah berbicara tentang hadis. Haddatsana Humaid Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini penting ini. Banyak sekali para ulama itu ketika menuliskan sesuatu, ulama hadis itu rata-rata ya khusus Imam Bukhari, hal yang pertama kali disampaikan adalah kitab ya yang terkait hadis yang pertama kali hadis tentang niat. Nah, penting sekali. Baru sampingnya setelahnya beliau akan berbicara tentang ya bagaimana aturan wahyu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin. Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik Hisham bin Urwah, ya Urwah bin Zubair, ya Urwah bin Zubair an abihi. Hisham bin Urwah bin Zubair an abi ini Urwah dapat ilmunya dari Aisyah. Jadi 1 2 3 4 orang perawi dari Bukhari mendapatkan hadisnya dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dapat hadisnya dari Malik. Malik dapat Yusufnya dapat hadisnya dari Hisham bin Urwah, ya Hisham bin Urwah anaknya Urwah bin Zubair. Urwah itu tabi'in, berarti Hisham itu tabi'in. Ya, Urwah ataupun sighar tabi'in bisa juga dari ayahnya an Aisyah. Annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Bagaimana caranya datang wahyu kepadamu? Rasul berkata kalau Rasulullah SAW, ahyanan ya'ti ini misla sol-solatin. Kadang-kadang datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Wal jaros. Wa huwa asyaddu ala, itu yang paling susah dan paling berat bagiku. Fayafsimu anni waqad wa'aitu anhu.
Qala wa ahyan yatamatsalu li al-malaku rajulan. Kadang-kadang datang padaku malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Wa yukallimuni fa'i ma yaqul. Kemudian aku memahami apa yang dia sampaikan, yang malaikat Jibril sampaikan. Qala Aisyah, laqad ra'aytu yanzilu 'alaihi al-wahyi fil yawm asy-syadid al-barad. Fayafsimu anhu wa inni jabinahu la yatafassadu an arqan. Kadang-kadang malaikat Jibril itu datang pada hari di mana sangat dingin sekali. Nah, saking beratnya Al-Qur'an itu yang disampaikan kepada Rasul, ya sehingganya dalam keadaan sangat dingin itu Rasul itu sampai keringetan. Nah, ini dikisahkan di sini tentang badul wahyi. Nah, kenapa dia tidak disebutkan sebagai apa dengan kitab badul wahyi, tapi bab, karena dia hadisnya tidak terlalu banyak, karena hanya berkisar tentang hadis-hadis turunnya, bagaimana caranya Al-Qur'an turun saja. Baru di babul iman, kitabul iman, ini dijelaskan dengan menggunakan istilah kitab. Ini ya. Bab al-iman wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunir Islam. Lihat di bawahnya. Pasti Imam Bukhari akan mencantumkan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ya iman. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Qala ta'ala, Rasul Allah berkata, liyazdadu imana ma'imanin. Al-Fath ayat 4. Wazidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa yazdadul ladzina amanu imanan, sampai terakhir ayat ini disampaikan ya, wa ma zadahum illa imana wa tasliman. Wa kata Umar bin Abdul Aziz ila Abdi bin Adi, inna lil iman faraidun wa syara'in wa hududun wa sunanan, faman istakmalaha istikmalan imanan istakmal imana wa man lam yastakmilha lam yastakmil imanan. Fa in aish fa sa'ubayyinu lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharsin. Baru di belakangnya beliau mulai tentang bab tentang imannya. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarna Hanzalah ibni Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibni Umar. Ini 1 2 3 4 ya. Haddatsana Imam Bukhari itu ada sekitar, dalam kitab Imam Bukhari itu ada sekitar beberapa 28 hadis ya yang digolongkan sebagai hadis sulasi namanya. Apa itu hadis sulasi? Hadis yang diriwayatkan hanya 3 orang saja. Ini salah satu bentuk ketinggian kualitas daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Hadis itu kalau semakin pendek jalur periwayatannya, itu semakin tinggi tingkatannya. Ya, makanya ada istilahnya itu istilahnya itu silsilatuz zahab, jalur periwayatan emas yang diriwayatkan hanya 3 orang tuh atau pendek jalur periwayatannya. Ya. Dari sini hadis terkait bunil Islam yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, ya, itu hanya jarak antara Imam Bukhari dengan Rasul itu hanya sekitar 4 orang perawi. Ada Ubaidullah bin Musa, ada Hanzalah bin Yusuf, an Ikrimah bin Khalid, an Ibni Umar. Ibni Umar sahabat. Baru pada Rasul bunil Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajju wa shaumi Ramadan. Baru di bawah bab umurul iman. Qala ta'ala, ini lihat yang saya sampaikan tadi. Qala ta'ala. Ya, pasti dia akan menyampaikan ayat yang terkait dengan ya iman. Laisal birru an tuwallu wujuhakum sampai ayat ulaikal ladzina sadaqu wa ulaikal muttaqun. Baru di bawahnya dia akan menyampaikan hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Abu Amir Al-Aqdi, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah. Kalau ini cukup panjang. 1 2 3 4 5 6. 6 orang baru sampai pada Rasulullah SAW. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 77 cabang. Ya, atau 76 cabang. Bid'un wa sittuna. Ya, bid'un itu hitungan antara 5 sampai 9 itu bid'un namanya. Ya. Ada yang mengatakan 67, ada yang mengatakan 65, ada yang 66, pokoknya bid'un lah. Ya, bid'un itu makanya di dalam surah Dalam surah Rum itu fi bid'i sinin, ya, maka bid'un itu adalah
jarak antara hitungan antara 5 ya, 4, 5, 6 sampai 9 itu bid namanya, bid'un namanya. Wal haya'u syu'batun minal imanan, al haya ya, al haya, malu itu sebagian daripada iman. Nah, itu ya. Nah, ini contoh kitabnya. Nah, makanya penting mencantumkan contoh sistematika atau contoh kitabnya di dalamnya biar kita kenal. Kan kita berbicara tentang kitab pengenalan daripada kajian kitab hadis. Sedangkan kitab hadisnya nggak dibuka. Ya kan, kitab hadisnya nggak dibuka, sama bohong namanya. Ya. Ini al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. It'amu tu'am min Islam. Nah, ini banyak lagi. Ya. Baik. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim. Sahih Muslim agak sedikit panjang ya. Ataupun kita lihat di sini kalau dalam Sahih Muslim itu sebelum masuk pada pokok pembahasan, beliau akan membahas tentang yang berkisar tentang hadis Nabi SAW. Ya, bagaimana di sini sampaikan tentang apa itu hadis dan sebagainya ya. Coba kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jamil anbiya'i wal mursalin fa innaka yarhamukallah bitaufiqi ya bitaufiqi khaliquka dzakarta annaka hamamta bil hafs an tu'arrafu jumlatul akhbar al ma'thuratu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dijelaskan itu tentang hal-hal yang terkait hadis. Contoh misalnya, ketika bicara tentang sanad hadis, Imam Muslim akan menjelaskan bahwa yang namanya hadis itu agama itu harus dengan sanad. Ini yang pernah kita kalian pelajarin ketika di semester 1 kan. Bab wujub riwayat an thiqah wa tarkul kadibin wa tahdhir minal kadhib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam waffaqakallah ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Annal wajiba ala kulli wahidin arrafa tamyiz baina sahih wa riwayat wa saqimah. Mengetahui bahwa yang paling wajib, hal yang wajib diketahui oleh masing-masing orang adalah mengetahui pengetahuan yang bisa membedakan antara riwayat dan sahih dan riwayat dan sakit. Thiqah naqilin laha min muttahimina, dari orang periwayatan dari orang yang sikoh dan dari orang yang dicurigain tidak sikoh. Ya, dalilnya apa? Wa dalilu ala anna alladhi qulna min hadha huwa alladhi duna ma khalafu qalu ta'ala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bidama'in. Ini ya, jika kalian mendapatkan sebuah kabar gembira, apakah kabar berita dari seorang fasik, ya maka tabayyun. Ya, tabayyun di sini itu maksudnya ya mencari tentang apa yang disampaikan, ini orangnya sikoh atau enggak. Nah, ini dalil yang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam mukadimah kitabnya terkait dengan pentingnya mengetahui membedakan antara hadis sahih dan tidak hadis sahih. Ya, ini di awal di mukadimah kitabnya. Di mukadimah kitabnya dijelaskan gamblang bahwa tidak boleh mencari hadis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena banyak sekali di zaman-zaman sebelum Imam Bukhari tersebut atau setelah Imam Bukhari, orang-orang yang menyampaikan hadis tapi hadis itu bukan hadis. Contoh ya, ini masuk bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban ada hadis-hadis yang berseliweran yang terkait dengan amalan-amalan bukan bulan Sya'ban, bulan Rajab, yang terkait dengan amalan-amalan bulan Rajab. Ya, bahwa puasa di bulan Rajab, 1 hari berpuasa mendapatkan pembukaan 1 pintu surga, kalau 2 hari 2 pintu surga, 3 hari ya 3 pintu surga. Ya, yang perlu dipahamin bahwa berpuasa di bulan haram, melakukan amal soleh di bulan haram itu ya sunnah hukumnya. Tapi kalau salah dalam menggunakan dalil, nah itu fatal. Ya, kenapa? Rasul mengatakan man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adu 'alan nar, atau man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini kan hadisnya. Ya, hadisnya dijelaskan oleh Imam Muslim ya, bahwa kita harus berhati-hati dalam menyampaikan sebuah hadis. Berhati-hati. Lihat dulu hadisnya. Enggak boleh sembarangan.
Ya, karena apa? Kalau itu tidak disampaikan Rasul, terus kita sampaikan kepada orang lain, itu fatal loh. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Imam Muslim di dalam kitabnya? Ya, hadis ini diriwayatkan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Unzurah an Syaibah, tahwil sana haddatsana Muhammad bin Musanna bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Ini yang namanya hadisnya. Ini yang namanya hadis itu harus ada 2 komponen, minimal 2 komponen, plus tambah satu lagi siapa mukharij hadisnya. Ya, harus ada sanadnya dan harus ada matannya. Enggak cukup matannya saja. Enggak cukup berbicara qala Rasulullah SAW saja. Ini kita hadis yang enggak cukup. Harus jelas sanadnya. Ya, dari siapanya. Ya. Hadis mengatakan la takdzibu alayya. Fa'inau mayyakdzib alayya yalijin nar. Jangan berbohong atas namaku. Ya, jangan coba-coba berbohong atas namaku. Karena apa? Karena siapa saja yang berbohong atas namaku, yalijin nar, dia masuk neraka. Nah, ini. Nah, yang terkait dengan ibadah puasa yang ada embel-embelnya 1 hari, itu hadisnya bermasalah. Iya. Ya. Sama puasanya, sama-sama berpuasa, tapi salah dalam menggunakan dalil itu fatal. Nggak ada pahalanya. Ya, berpuasa di bulan haram, ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu ya nggak masalah. Puasa aja, nggak ada ketentuan macam-macam. Ya, yang jelas itu salah satu keutamaan. Ya, hadis Rasul mengatakan sum syahrul haram. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Ya, nggak ada embel-embel yang lain. Kalau ada embel-embel yang lain, saya menemukan kemarin di beberapa diskusi grup WA salah satu di alumni pesantren saya tuh, ya ada hadis yang berbicara seperti ini. Besok, ya segera menginformasikan besok tanggal 2 Februari berdepatan 1 Rajab. Bagi puasa 3 hari Rajab, ibadah 2 tahun. Wah, enak banget ya, ibadah 2 tahun. Mengerjakan 3 hari, maka ibadahnya pahalanya 700 tahun. Bagi yang mengingat orang lain, puasanya seakan-akan 80 tahun. Itu datang dari mana? Ya, apalagi kalau disandarkan pada Rasul. Ya, enggak ada seperti itu. Ya, ancaman Rasul itu berat sekali ya. Dan ini hadisnya disampaikan oleh Imam Muslim cukup banyak di sini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 hadis di sini. Ada man kadzaba alayya muta'ammidan atau inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba maq'adu 'alan nar. Berbohong kepadaku itu enggak sama dengan berbohong kepada orang lain. Karena apa? Berbohong atas namaku, ya menggunakan namaku, ya itu hukumannya ya dia sudah akan mempersiapkan tempat di neraka. Satu lagi ada hadis yang lain. Inna kadziba alayya laisa kakadziban ala ahadin. Kira-kira sama itu. Nah, ini di mukadimahnya panjang, beliau berbicara tentang satu mukadimah hadis. Di dalam pembahasan yang awal, di dalam pembahasan masuk pada Imam Muslim, kitabnya Sahih Muslim itu agak sedikit berbeda dengan kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu jelas-jelasan menggunakan sistematika kitab. Kalau dalam kitabnya Sahih Muslim ini tidak menggunakan kitab sebenarnya. Kalaupun ada tambahan kitab di sini, itu hanya tambahan daripada penelitinya. Ya, untuk mempermudahnya. Kitabul Iman, di bawahnya tidak ada embel-embel babnya. Ya, panjang. Ya, haddatsana Abu Khaythama Zuhra bin Harb, haddatsana Waqi' bin an Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya, panjang dia sanadnya, sanad hadis panjang, baru dia bicara tentang iman di bawah sini. Ini contoh kitabnya. Ya, al-imanu ma huwa wa bayanu khisalu. Hadasana dijelaskan sini sampai di bawahnya qala an Nabi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas fa atau rajulun faqala ya Rasulullah mal iman. Ini masih terkait dengan apa? Hadisnya apa nih? Hadis Jibril ini kan. Rasulullah datangi seseorang bertanya tentang
tentang apa itu Islam, iman dan ihsan, ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan orang yang bertanya tadi langsung mengatakan sodakta. Ya. Al-Islamu ma huwa wa bayani khisalu basi itu bab bayanu salawatul lati ahadu arkanil Islam. Ya, ini apa? Hadatsana Qutaibah Sa'id dan bin Jamil bin Tharib bin Abdullah As-Saqafi an Malik bin Anas fima quri alaihi an Abi Suhail an Abi An-Nusam ya Talhah bin Ubaidillah yaqul ja'ala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sairur ra'si nasma'u dawiya sauti wala nafqatan ma yaqul hatta dana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ya, sama ada apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaum wal lailatin. Faqala hal 'alayya ghairuhun? Qala la illa an tatawwa wa siyamu syahr Ramadan dan sebagainya. Ini contoh kitabnya, dan ini harus ditolong nanti ditampilkan sebagai tambahan ataupun koreksian perbaikan daripada makalahnya. Ya, itu ya. Kemudian perlu ada tambahan siapa saja atau apa saja nama kitab atau siapa saja orangnya, ulamanya yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari Muslim, itu ditambahkan di akhirnya. Itu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Adapun yang terkait dengan kritik ulama-ulama lain kepada Imam Bukhari, saya kira itu hanya perbedaan metodologi saja. Tadi juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman tadi terkait dengan kritiknya Ad-Daraqutni terhadap beberapa hadis yang dalam kitab Sahih Bukhari yang ada mu'allaq atau munqati. Ya, inilah yang ingin saya ingatkan lagi pada teman-teman, pentingnya mengulang-ulangi lagi apa yang dipelajari di semester 1 dan 2 dalam ulumul hadis 1 dan ulumul hadis 2. Ya, apa itu hadis mu'allaq, apa itu hadis munqati, apa itu hadis marfu, apa itu hadis muttasil, itu penting sekali diketahui. Karena kalau enggak, itu bingung nanti apa itu hadis mu'allaq, apa itu hadis maklub, apa itu hadis munqati. Ya. Hadis mu'allaq hadis yang menghilangkan para perawinya di mana saja, itu hadis mu'allaq namanya. Kenapa dalam hadis Bukhari itu ada hadis mu'allaq? Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan kitab Sahih Bukhari-nya. Ya, itu kitab Sahih Bukhari yang paling syarah Sahih Bukhari yang paling lengkap. Dia menjelaskan, ya, hadis-hadis yang disampaikan atau dicantumkan secara mu'allaq oleh Imam Bukhari ternyata semuanya marfu dan muttasil. Hadisnya sahih semua. Hanya saja perlu diketahui bahwa Imam Bukhari sering mengulangi beberapa hadis, tapi dipenggal dan diringkas dalam beberapa bab, tidak dicantumkan apanya. Kenapa? Karena apa? Karena sebelumnya sudah ada. Nah, ini yang dikritik oleh Imam Ad-Daraqutni, kemudian dijawab oleh ulama setelahnya, dan itu sah-sah saja dalam ilmu akademisi. Ketika seseorang menyampaikan sebuah teori, ya teorinya siap untuk disanggah, dan siap juga nanti akan datang pada masa berikutnya orang-orang yang akan menjawab apa yang disanggah ataupun apa yang dikritik oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi sah-sah saja. Misalnya ada hadis-hadis yang tertukar-tukar, ada namanya hadis maklub namanya. Baik itu tertukar sanadnya, tertukar dalam urutan matannya, ataupun tertukar dalam hal-hal yang terkait dengan beberapa pokok-pokok dalam hadis tersebut. Itu wajar saja, biasa saja. Ya. Yang jelas ulama bersepakat bahwa kitab tersohih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Periwayatan hadis yang paling sahih dan tidak boleh tertolak itulah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika ada hadis yang perawinya muttafaqun alaih, sudah selesai, nggak ada pertanyaan lagi, dan wajib itu dilaksanakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Itu tambahan dari saya. Dan tolong dilengkapi lagi ya, 24 halaman mah sedikit sekali itu pembahasannya. Padahal kita bicara tentang 2 kitab. Rata-rata kan dapat 2 kitab semua kan. Makanya dari sekarang tolong dilengkapin, jangan sampai besok baru mau maju, hari ini baru selesaikan. Ya. Tolong dimaksimalkan, dan tolong dibuat seapa mungkin lah, selengkap mungkin terkait dengan kajian
kajian kita terkait dengan kajian kitab hadis pada semester ini. Ada pertanyaan? Saya beri waktu kepada teman-teman sekalian. Silakan. Ada? Ada pertanyaan yang belum dijawab? Ada, silakan. Apa? Farah, ada pertanyaan yang belum dijawab? Sudah, Pak. Sudah. Insya Allah. Oke, saya kira kalau sudah nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua. Kita nggak paham semuanya. Saya mau absen kalau gitu sekarang. 4 apa nih ya? 4E ya? 4A, Pak. 4A. 4A mana 4A? Sebentar. Ya. Apa sayang? Sakit. Iya, jangan sih. Ya. Apa gitu ya ayo. Iya. Ada Mailani Boru Sembiring. Hadiro, Pak. Cepat tanggap ya, jangan lama-lama. Saya kalau tiga kali kalau nggak jawab, saya buat tidak hadir ya. Ada Nuriska Wati. Hadiro, Pak. Agni Aulia Zakia ada. Hadiro, Pak. Aisyah Al Khairunida ada. Hadiro, Pak. Alfi Indah. Hadiro, Pak. Alifatul Lutfiyatu. Amalia Husna. Hadiro, Pak. Amel Solihah. Ana Kotrun Nada. Tadi Zoom. Ana Kotrun Nada. Hadiro, Pak. Ananda Sahara ada. Andi Fadilatul Awaliyah ada. Hadiro, Pak. Andi Syifa Ja'far ada. Tadi Oke. ada di Zoom, Pak. Anissa Rahman ada. Hadiro, Pak. Anjani Mufidah ada. Hadiro, Pak. Anissa Islami Mustafa Hadiro, ada. Pak. Anissa Nabila Khairani ada. Hadiro, Pak. Anissa Nur Fitria. Hadiro, Pak. Anissa Rehan Amalia. Ke kamar mandi, Pak. Anissa Nur Zain. Hadiro, Pak. Asfa Rufaida. Hadiro, Pak. Atika Nur Aini. Hadiro, Pak. Aulia Rahmah. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Ayu Nisa. Hadiro, Pak. Ayunda Nursana. Hadiro, Pak. Azki Syafrina Mumtaza. Hadiro, Pak. Azura. Tadi hadir, Pak. Tadi hadir. Di Zoom. Berliana Sifa Urrahmah. Tanpa Berliana. keterangan. Pak. Nggak ada, Pak. Kamila Salsabila. Hadiro. Salsabila. Hadiro, Bapak. Cantika. Pak. Denisa. Hadiro, Pak. Devi Nurlia Wibawa. Nih. Hadiro, Pak. Devi Rahmayani. Hadiro, Pak. Devira Mutahharoh. Hadiro, Pak. Indah Khairun Nisa. Hadiro, Pak. Dita Andini. Hadiro. Hadiro, Pak. Elva. Hadiro, Bapak. Farah Nur Hasanah. Farah Hasan Nur. Hadiro, Pak. Farah Nur Fadila. Hadiro, Pak. Farah Hatun Nazila. Hadiro, Pak. Adania. Hadiro, Pak. Aulia Bakta. Hadiro, Pak. Aulia Nabila. Hadiro, Pak. Anun Fajriyah. Hadiro, Pak. Asna Marwa Kamila. Hadir, Pak. Oke. 43 yang hadir, 1 absen, 1 sakit. Saya kira itu yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup. Alhamdulillah. Saya kasih waktu bagi makalah kemarin dan makalah hari ini 2 minggu ya, dari
selesainya makalah kalian masing-masing. Perbaikannya jangan berlama-lama.